Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk menghadiri, mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online. Dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa selalu menjumpai dan membersamai kamu, menemani kamu dalam bentuk video ataupun audio yang isinya adalah keilmuan. Insya Allah saya doakan kamu semuanya Allah berikan kemudahan untuk semua urusan kamu dan Allah sehatkan, rezekinya juga Allah limpahkan semakin hari semakin banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi buat kamu sebelum kita masuk pada pembahasan atau penjelasan di video kali ini, saya mengajak kamu semuanya untuk bergabung, terutama yang merasa memiliki luka batin dan selama ini sudah healing, sudah berusaha untuk mengobati luka batinnya tetapi tidak kunjung jua terjawab atau belum juga sembuh. Saya mengajak kamu untuk menghadiri seminar yang saya adakan tanggal 21 Oktober. Kebetulan temanya adalah luka batin. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan perubahan dalam hati, dalam masa depan juga pastinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa di-share ke seluruh kerabat kamu dan di-like jika kamu suka. Berbagi manfaat insya Allah itu juga sedekah. Baik, kali ini saya akan bahas tentang poin pertama di video sebelumnya, video kemarin tepatnya ya. Video kemarin itu saya membahas tentang bagaimana caranya menjadi magnet uang, menarik uang 100 juta, itu contohnya ya, 100 juta itu ya. Nah, poin pertama yang saya bahas adalah menentukan berapa nominal yang kamu inginkan. Nah, menurut saya ini perlu saya bahas lebih lanjut lagi. Apakah bebas menentukan nominal yang diinginkan? Sebenarnya bebas. Walaupun ada banyak yang beranggapan berapapun doamu pasti Allah kabulkan. Oh iya, saya yakin itu berapapun doamu pasti dikabulkan. Yang ingin saya bahas di video kali ini adalah untuk meminimalisir kekecewaan sebab belum dikabulkannya sebuah doa. Meminimalisir kekecewaan agar tidak muncul kecewa terhadap ilmunya, kecewa terhadap si penyampainya, kecewa terhadap Tuhan, kecewa juga terhadap dirinya. Nah, ini perlu kita minimalisir agar dalam berdoa itu juga dapat feel-nya, dapat nyamannya, dapat percayanya, dapat yakinnya. Saya sering membaca komen ketika saya menjelaskan tentang magnet uang. Saya nggak tahu ini ditonton sampai selesai apa enggak di video tersebut. Lalu komennya 100 miliar, 1 triliun, nolnya banyak banget soalnya. Nah, di situ saya timbul pertanyaan, paham nggak sih sama ilmunya? Bukan berarti ketika kita paham ilmunya, ya baru dengar ilmunya maksudnya, tiba-tiba doanya wow gitu. Mumpung nih ada ilmu kayak begini, saya langsung nyebut aja deh sekian ratus miliar gitu. Nah, apakah itu tidak terkabul Gus kalau Gus ngomongnya seperti itu? Ya berpotensi juga terkabul, iya. Tetapi namanya doa kan
kembali lagi pada keyakinan kan begitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika itu belum terkabul, akhirnya yang muncul adalah kekecewaan. Nah, saya mau berilmu juga bertahap, berdoa pun juga bertahap. Untuk apa? Tujuan saya adalah membuat kamu nyaman dan yakin dengan sendirinya. Yakin ternyata setiap doa itu dikabulkan dengan cara-caranya, gitu loh. Sehingga tidak kecewa di sini, tidak menyalahkan. Artinya menghargai proses. Karena yang paling indah dalam sebuah pencapaian adalah prosesnya, gitu. Sekarang saya berikan gambaran begini. Atau saya punya pertanyaan buat kamu. Berapa sih sebulan yang kamu dapatkan income-nya, baik itu aktif ataupun pasif? Kalau income yang kamu dapat rutinnya 10 juta, contoh ini ya, berapa doa yang harus saya panjatkan Gus kalau mau mempraktekkan hukum alam ini atau hukum tarik menarik ini? Saran saya adalah di up 15-20. Ini belajar dulu ya, biar benar-benar dapat feel-nya. Loh, saya sangat butuh Gus, saya deadline, saya harus punya pendapatan itu 500 juta gitu ya. Nah, kalau perkara deadline ada tekanan, hutang dan lain-lain, oh itu tolong dikesampingkan dulu karena ini sangat mengganggu. Ini saya buat video ini adalah untuk teman-teman yang ingin belajar dan benar-benar mendapatkan feel-nya, lalu mendapatkan kepercayaan dirinya, kemudian nyaman juga. Jadi dari 10 income dalam 1 bulan itu naiknya 15-20. Nah, ketika bertahap ya ternyata baru terrealisasi 15 misalkan. Tapi bagaimanapun income meningkat. Setelah 15 up lagi. Tujuannya adalah merubah kepercaya dirian. Karena realitanya kalau sudah terrealisasi, sudah terjawab doanya, percaya dirinya berbeda. Misalkan secara grafik ya, misalkan awalnya percaya dirinya hanya 50%, tetapi bulan berikutnya ternyata terkabul, itu percaya dirimu sudah naik menjadi 70%. Artinya yakin. Nah, setelah yakin itu akan meningkatkan vibrasimu. Karena sudah terrealisasi, happy pasti dan rasa syukurnya meningkat karena ilmunya sudah dipraktekkan. Baru setelah itu kemudian naik kembali. Ini kan belajar bertahap ya, naik kembali menjadi 30. Misalkan begitu. Terrealisasi Gus, tapi hanya 20 juta, 25 juta. Up lagi, lebih tinggi lagi. Sampai benar-benar pada akhirnya kamu akan sampai di satu titik di mana hatimu akan berkata, saya yakin, saya bisa menempuh angka sekian gitu, lebih tinggi lagi. Nah, bertahap. Karena dengan proses ini kamu akan belajar celah kesalahannya di mana, celah benarnya di mana. Kamu akan dapatkan feel-nya di situ. Itu tujuan saya mengatakan bahwa nominal itu sesuai nyamannya hati. Kalau hatinya nggak nyaman nggak bisa, gitu ya. Jadi setelah kamu mempraktekkan yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah untuk menciptakan rasa di sana dan nyaman. Ini untuk meminimalisir. Nah, cuma memang untuk yang bicara angka besarnya itu bicara jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bisa kamu ciptakan gitu loh. Dalam artian karena saya tadi menyampaikan jangka panjang berarti ada goals yang jangka panjang. Dalam 1 tahun 1 miliar misalnya, 2 miliar, 3 miliar, berapapun itu. Tetapi itu abaikan saja. Namun itu sudah kamu panjatkan sebagai doa. Nah, kamu fokusnya pada jangka pendeknya yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu menerapkannya seperti ini, indah dalam berilmu. Lalu dapat ahanya dan tahu persis polanya. Karena keajaiban itu terjadi pasti ada polanya. Tidak mungkin semata-mata keajaiban itu terjadi begitu saja. Ya, setiap kejadian pasti ada sebabnya. Tetapi tidak banyak orang mau memikirkan atau mau mempelajari sebabnya. Sehingga keajaiban itu hanya terjadi 1 kali. Sementara keajaiban itu berpotensi untuk terjadi berkali-kali kalau tahu polanya. Ya, kalau peserta kelas sudah sangat memahami. Jadi mereka mencari pola, maka saya tidak heran keajaiban terjadi berulang. Keajaiban itu terjadi berulang. Gitu. Saya tidak heran itu karena apa? Mencari polanya dan menemukan polanya. Setelah menemukan polanya,
baru mereka lakukan. Nah, tujuan saya yang tadi saya sampaikan adalah sambil belajar menerapkan ilmunya, nanti pada akhirnya juga akan melihat polanya. Dan pada akhirnya selanjutnya ketika sudah paham pola dan sudah tahu pola, maka kamu akan terus berulang mendapatkan keajaiban. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu sangat realita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini tujuan saya adalah meminimalisir kekecewaan. Karena ketika kamu kecewa, vibrasimu menjadi negatif. Kalau sudah vibrasi negatif, maka justru akan mendatangkan cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang negatif pula. Jadi semuanya tergantung vibrasi. Nah, maunya saya, khususnya penonton saya, berilmu boleh, bagus, baik, wajib bahkan. Tetapi harus bisa menemukan pola kebaikan datang kepada kamu. Nah, dengan cara pembelajaran seperti bertahap seperti tadi yang saya sampaikan. Boleh kalau kamu brutal, tapi tahu ilmunya. Jangan hanya karena punya kewajiban, punya hutang, lalu dengar ilmu ini, lalu langsung berdoa yang gede-gede. Ya, kalau belief sistemnya bagus, boleh. Tetapi kalau belief sistemnya kurang bagus, belum tertuju pada goalnya, maka itu menjadi sebuah masalah. Semoga ini bisa dipahami, dengarkan berulang, ya, pahami berulang. Jika masih tidak paham, dengarkan lagi sampai benar-benar kamu dapat ahanya. Dan ketika kamu dapat ahanya, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Percayalah, keajaiban itu by design. Walaupun itu ACC dari Allah, tapi bagaimanapun Allah meletakkan keajaiban itu juga pada sangka-sangka hambanya. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Adzaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.